Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel ini. Dalam video saya, sudah lama saya ada bikin video. Kali ini saya mau bikin video lagi. Jadi ini memang video pertama yang membahas khusus tentang mimpi-mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim. Saya bacanya dari buku ini. Jadi buku ini adalah buku yang sudah merangkum semua mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Yuk kita saksikan video hingga selesai. Jadi di video kali ini saya akan mau membahas salah satu mimpi dari sekian banyak mimpi yang sudah dirangkum dalam buku ini. Saya memang tidak urut untuk membacakannya dari mimpi-mimpi yang pertama-tama, tapi saya coba skip langsung agak ke tengah. Jadi di video ini yang ingin saya sampaikan adalah di mimpi pada tanggal 9 Oktober 2015. Di buku ini itu ada di halaman 60. Untuk PDF buku ini nanti akan saya sertakan di deskripsi, nanti bisa dilihat, juga bisa di-download, juga bisa dicek ya isinya itu seperti apa. Jadi di buku ini di halaman 60 di nomor ke-24 ini judulnya adalah mendukung Qasim seperti mendukung Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi ini adalah di 9 Oktober 2015. Oke, kita baca pelan-pelan. Halaman 60 ya, nomor 24 di bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam mimpi beberapa hari lalu, ini ucapannya Qasim ya, aku melihat Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada umat Islam yang berikut ini akan aku bagikan. Jadi sekali lagi bahwa kita perlu ingat, barang siapa memimpikan Nabi Muhammad maka dia itu melihat kebenaran. Barang siapa memimpikan Nabi Muhammad maka dia itu benar-benar melihat Nabi Muhammad ya, karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Jadi kalau ada seseorang mimpi Nabi Muhammad, maka itu adalah mimpi yang benar, melihat kebenaran. Jadi yang disampaikan Qasim ini adalah mimpinya waktu mendapat pesan dari Nabi Muhammad ya. Pada tanggal 9 Oktober 2015, Nabi Muhammad SAW datang dalam mimpiku. Nah, jadi jika Muhammad Qasim ini benar, ceritanya tentang mimpinya ini benar, bahwa Muhammad Qasim menginginkan Nabi Muhammad, maka Muhammad Qasim, yang disampaikan Muhammad Qasim ini memang benar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tanggal 9 Oktober 2015 Nabi Muhammad datang dalam mimpiku 3 kali. Aku melihat Nabi Muhammad SAW datang ke dalam mimpiku 3 kali dalam satu malam. Sampai 3 kali loh mimpinya, luar biasa. Pada mimpi yang pertama, aku melihat Nabi Muhammad SAW tampak khawatir dan berjalan ke sana kemari dengan gundah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahu aku dengan sangat bersemangat, Qasim, sampaikan pesan ini ke seluruh umat. Jadi Qasim hanya menceritakan mimpinya. Mimpinya itu ketemu Nabi Muhammad. Beliau, Nabi Muhammad bilang ke Qasim, Qasim sampaikan pesan ini. Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya Qasim berkata, Qasim, siapapun yang berdiri bersamamu sama seperti seseorang yang berdiri bersamaku. Dan siapapun yang mendukungmu sama seperti orang yang mendukungku. Dan dia juga akan menyertaiku pada hari kiamat. Catat, barang siapa, ini ucapannya Nabi Muhammad dalam mimpinya Muhammad Qasim, barang siapa yang berdiri bersama Muhammad Qasim sama seperti berdiri bersama Nabi Muhammad. Siapa yang mendukung Muhammad Qasim sama seperti mendukung Nabi Muhammad. Dan
orang-orang ini akan menyertai Nabi Muhammad di hari kiamat. Maka jika memang mimpi Nabi Muhammad adalah mimpi yang benar, dan di mimpi tersebut Nabi Muhammad mengatakan bahwa barang siapa yang mendukung Muhammad Qasim sama seperti mendukung Nabi Muhammad, barang siapa berdiri bersama Muhammad Qasim sama seperti berdiri dengan Nabi Muhammad, dan akan menyertai Nabi Muhammad nanti di akhirat, siapa yang gak mau coba? Jadi yuk kita dukung mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Lanjut ya. Dan dua mimpi lainnya sama seperti mimpi yang aku lihat pada 30 September 2015. Dalam mimpi itu siang hari dan Allah berada di arasnya. Jadi sudah ada banyak ulama yang mengatakan bahwa memimpikan Allah itu boleh. Kemudian lanjut ya. Muhammad SAW dan aku berada di suatu tempat. Ini mimpinya. Aku duduk terbenam dalam pikiranku sendiri. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku alasannya. Lalu aku berkata kepada beliau bahwa tugas ini terlalu sulit. Jadi Allah memberikan tugas kepada Muhammad Qasim. Muhammad Qasim merasa tugas ini sangat berat. Lanjut. Sampai sekarang hanya sejumlah kecil orang yang percaya padaku dan mimpi-mimpiku. Nah kan. Dan beberapa orang menunggu untuk melihat apakah mimpi-mimpiku menjadi kenyataan atau tidak. Jadi sampai sini seakan-akan sudah ketahuan lewat mimpinya Muhammad Qasim bahwa orang itu ada yang langsung percaya dengan mimpinya Muhammad Qasim, ada yang masih menunggu, benar gak ya mimpinya ya, benar kejadian gak ya mimpinya ya, benarkah yang disampaikan itu jangan-jangan nggak kejadian, apakah bisa kejadian, benarkah bisa kejadian, seakan-akan kayak gitu. Dan ada yang sudah langsung menolak. Jadi terbagi tiga orang yang mendengar mimpinya Muhammad Qasim itu. Satu orang yang langsung percaya, dua orang yang langsung menolak, dan tiga ada orang yang masih menunggu benarkah mimpi-mimpinya itu. Lanjut ya. Hanya Allah yang tahu apakah dia berkata yang benar atau tidak. Dan sisanya menganggapku gila. Ini orang yang gak percaya itu menganggap Qasim itu gila. Dan mereka juga berkata bahwa mendukungku adalah dosa. Itu catat. Ini di mimpinya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim di mimpinya itu ketemu Nabi Muhammad. Muhammad Qasim menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad bahwa di dunia ini barang siapa yang mendengar mimpinya Muhammad Qasim itu terbagi tiga. Satu, langsung percaya. Dua, menunggu. Jadi antara percaya dan tidak. Benarkah? Jangan-jangan tidak percaya, jangan-jangan tidak kejadian gitu. Yang ketiga, sisanya menganggap Muhammad Qasim gila dan menganggap bahwa barang siapa yang mendukung Muhammad Qasim itu adalah dosa. Lanjut. Setelah mendengar ini, Nabi Muhammad SAW menjadi cemas dan sedikit marah. Nabi Muhammad marah loh dan mendekati aku dengan tergesa-gesa dan berkata, Qasim, sampaikan pesan ini kepada seluruh umatku, bahwa siapapun yang mendukungmu dan berdiri bersamamu seperti orang yang berdiri bersamaku dan mendukungku, ini adalah Islamku, karena kau melakukan segalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku pun berkata begitu. Allah akan memberi mereka pahala 2 kali atau double. Lihat siapapun yang mendukungmu, Allah sendiri yang akan menuliskan nama mereka di atas kertas emas dengan kata-kata emas. Dan putraku, maksudnya Nabi Muhammad ngomong ke Muhammad Qasim, dan putraku, jadi kan di sini mengindikasikan bahwa Muhammad Qasim ini putra atau keturunannya Nabi Muhammad ya. Dan putraku, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi membela Muhammad Qasim itu adalah suatu kebaikan guys, dan insya Allah nanti Allah akan membalasnya. Aku tidak peduli apakah orang percaya padaku atau tidak, lanjut katanya Muhammad Qasim ya. Itu tidak mempengaruhiku dan aku tidak meminta imbalan dari siapapun. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkanku dan menyampaikan pesannya,
dan aku bertindak atas perintah Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Jazakallah. Maksudnya semoga Allah memberi balasanmu dengan kebaikan. Itu pesan yang disampaikan Muhammad Qasim terkait mimpi di tanggal 9 Oktober 2015. Itu tertulis di buku ini, kumpulannya mimpinya Muhammad Qasim di halaman 60. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik sekalian, kita kembali lagi aja. Jadi sejak awal kami sampaikan bahwa sesuai hadis. Kan orang Islam bilang bahwa pegangannya orang Muslim itu kan Al-Quran dan hadis. Hadis sudah pernah bilang berkali-kali, beberapa hadis sudah bilang, barang siapa mimpi Nabi Muhammad itu melihat kebenaran. Barang siapa melihat Nabi Muhammad itu benar-benar melihat Nabi Muhammad, karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Dan kalau sampai ada orang mimpi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sampai mengatakan hal-hal seperti yang kita sampaikan tadi, ya berarti memang seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Muhammad Qasim. Muhammad Qasim itu cuma membagikan aja kepada orang-orang, membagikan ke kita, membagikan ke seluruh dunia, ke seluruh umat Islam, bahwa Nabi Muhammad menyampaikan itu di mimpinya Muhammad Qasim. Jadi itu termasuk salah satu alasan kenapa saya pribadi kok mau bela-belain bikin video, bela-belain nyetak buku, nge-share mimpi-mimpinya untuk kedepannya, karena ada janji dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpinya Muhammad Qasim, bahwa barang siapa berdiri bersama Muhammad Qasim, barang siapa mendukung Muhammad Qasim, sama seperti berdiri dan mendukung Nabi Muhammad SAW. Siapa sih yang gak mau? Apalagi nanti di akhirat nanti akan bersama Nabi Muhammad, insya Allah. Jadi itu aja salah satu alasan. Jadi sama mungkin seperti teman-teman yang lain itu mungkin tidak langsung percaya dengan Muhammad Qasim ya. Tapi memang sejak dari awal saya itu berpatokan bahwa dan saya juga sudah bertanya kepada kiai juga, ke ustadz juga, bahwa memimpikan Nabi Muhammad SAW itu adalah melihat kebenaran. Sekali lagi hanya itu saja alasan pertama saya itu. Saya sampai membaca buku ini, kemudian sampai mau membuat video seperti ini, mendukung, insya Allah juga ikut mendukung Muhammad Qasim, karena ya itu tadi, ternyata Muhammad Qasim mimpi seperti itu, ketemu Nabi Muhammad, mengatakan bahwa mendukung Muhammad Qasim sama dengan mendukung Nabi Muhammad. Berdiri bersama Muhammad Qasim sama seperti berdiri dengan Nabi Muhammad SAW. Itu aja sih. Saya juga berharap teman-teman juga seperti itu. Jangan sampai seperti tadi yang disebutkan, bahwa barang siapa yang ini ya, seseorang yang mendengar tentang mimpinya Muhammad Qasim, atau mendengar bahwa Muhammad Qasim mimpi hal-hal yang mungkin menurut kita itu di luar nalar, akan terbagi menjadi 3. Orang yang langsung percaya, orang yang masih menunggu apakah mimpinya Muhammad Qasim itu jadi kenyataan atau tidak, atau orang yang nggak percaya bahkan menganggap Muhammad Qasim itu gila. Sekian aja video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share, komen juga, dan juga di subscribe ya. Tujuannya subscribe itu kalau misalnya ada video-video terbaru dari channel ini yang coba kita bikin, bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian itu bisa langsung bisa menyimak. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.